Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kali ini kami akan mempresentasikan materi yang diberikan kepada kami yang berjudul peramalan atau forecasting. Apa itu peramalan? Peramalan adalah seni dan ilmu yang memprediksi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dengan menggunakan data historis dan memproyeksikannya ke masa depan dengan beberapa bentuk model matematis. Ramalan mempengaruhi keputusan dan aktivitas dalam sebuah organisasi. Contohnya seperti aktivitas akuntansi keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, sistem informasi manajemen atau SIM, operasional dan desain produk atau jasa. Ada beberapa jenis peramalan diantaranya peramalan berdasarkan jangka waktu. Yang pertama, peramalan jangka pendek, kurang dari 1 tahun, umumnya kurang dari 3 bulan, digunakan untuk rencana pembelian, penjadwalan kerja, jumlah TK, dan tingkat produksi. Yang kedua, peramalan jangka menengah, 3 bulan hingga 3 tahun, digunakan untuk perencanaan penjualan, perencanaan dan penganggaran produksi, dan menganalisis berbagai rencana operasi. Yang ketiga, peramalan jangka panjang, 3 tahun atau lebih, digunakan untuk merencanakan produk baru, penganggaran modal, lokasi fasilitas, atau ekspansi dan penelitian serta pengembangan. Peramalan berdasarkan rencana operasi. Yang pertama, ramalan ekonomi membahas siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua, ramalan teknologi berkaitan dengan tingkat kemajuan teknologi dan produk baru. Yang ketiga, ramalan permintaan berkaitan dengan proyeksi permintaan terhadap produk perusahaan. Ramalan ini disebut juga ramalan penjualan yang mengarahkan produksi, kapasitas, dan sistem penjualan perusahaan. Peramalan berdasarkan metode atau pendekatan. 1. Peramalan kuantitatif menggunakan berbagai model matematis atau metode statistik dan data historis untuk meramalkan permintaan. Ada 2. A. Model seri waktu atau metode deret berkala atau time series, metode yang dipergunakan untuk menganalisis serangkaian data yang merupakan fungsi dari waktu. B. Model atau metode kausal atau explanatory model mengasumsikan variabel yang diramalkan menunjukkan adanya hubungan sebab akibat dengan satu atau beberapa variabel bebas atau independen variabel. 2. Peramalan kualitatif menggunakan intuisi, pengalaman pribadi dan berdasarkan pendapat atau judgement dari yang melakukan peramalan. Metode peramalan kualitatif ada 4. A. Metode Delphi, teknik yang mempergunakan prosedur sistematis untuk mendapatkan pendapat-pendapat dari suatu kelompok ahli. Proses Delphi dilakukan dengan meminta kepada anggota kelompok untuk memberikan ramalan-ramalan melalui tanggapan mereka terhadap daftar pertanyaan. Kemudian hasilnya diformulasikan dengan dibagikan lagi kepada kelompok. D. Riset pasar. Teknik ini secara khusus ditunjukkan untuk meramal permintaan dan penjualan produk baru. C. Analogi historik, peramalan dengan menggunakan pengalaman historis dari suatu produk yang sejenis. D. Konsensus panel, gagasan yang didiskusikan kelompok akan menghasilkan ramalan-ramalan lebih baik daripada dilakukan oleh seseorang. Faktor yang mempengaruhi forecasting. Ada beberapa faktor yang mampu mempengaruhi aktivitas forecasting, diantaranya 1. Sifat produk, yaitu jangka waktu produk yang akan diproduksi, apakah produksi jangka panjang atau jangka pendek. Yang kedua, metode distribusi, yaitu jangkauan pasar antara perusahaan dengan konsumen, kemampuan perusahaan dalam menjangkau konsumennya di dalam pasar. Ketiga, posisi perusahaan dalam pasar, apakah perusahaan tersebut market leader, penantang baru, atau hanya ikut meramaikan pasar tersebut. 4. Tingkat persaingan, bagaimana posisi perusahaan dengan pesaingnya, apa kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang akan dihadapi antara perusahaan dengan pesaing. 5. Data historis, segala data kejadian yang berhubungan dengan perusahaan di masa lalu. Biasanya data yang diambil setidaknya merupakan data perkembangan dari 5 tahun lalu. Baik, materi selanjutnya adalah jenis model forecasting. Jenis model rata-rata bergerak, moving average model. Jenis model rata-rata bergerak merupakan model data yang menggunakan data permintaan baru untuk melakukan peramalan di masa yang akan datang. Dapat dirumuskan seperti berikut.
rata-rata bergerak N periode sama dengan permintaan dalam min N. Sedangkan periode terdahulu sama dengan N. Jenis model rata-rata bergerak terbobot waiting moving average model. Jenis model rata-rata bergerak terbobot merupakan jenis yang lebih responsif karena melibatkan data yang diberi bobot di periode selanjutnya. Jenis model ini dapat dirumuskan seperti berikut. Waiting MA dalam kurung N sama dengan pembobot untuk periode permintaan, sedangkan aktual periode N sama dengan pembobot. Jenis model pemulasan eksponensial smoothing model, sedangkan jenis model pemulusan eksponensial dapat dirumuskan sebagai berikut. Ft sama dengan Ft min 1 tambah A sama dengan At min 1 kurang Ft min 1, dengan penjelasan bahwa Ft merupakan nilai ramalan untuk periode waktu atau T sama dengan Ft min 1 adalah nilai ramalan untuk satu periode waktu yang lalu, atau T min 1 atau At min 1 adalah nilai aktual satu periode yang lalu. Terakhir, A merupakan konstan pemulusan. Tujuan dan fungsi forecasting. Tujuan dan fungsi forecasting sebagai kajian bagi kebijakan perusahaan yang berlaku pada saat ini, masa lalu, serta sejauh mana pengaruhnya di masa depan. Adanya time gap antara kebijakan dengan implementasinya. Perusahaan memiliki acuan atau arah sehingga setiap kebijakan sejalan dengan tujuan perusahaan. Memberikan solusi strategis apabila di masa depan menghadapi masalah yang berkaitan dengan bisnis. Permintaan selalu saja menghadapi anomali atau perubahan dan tentu bisa saja berbeda dari masa lalu dan masa depan. Menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Sekian, terima kasih.